teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir akuntansi usaha dagang. Yang pertama dapat kita lihat yaitu mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari transaksi, menyiapkan jurnal, memasukkan jurnal ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan, kemudian menyusun laporan keuangan, menyusun jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah jurnal penutup, membuat jurnal pembalik. Dan di sini juga ada jenis-jenis jurnal. Ada beberapa jenis-jenis jurnal. Yang pertama jurnal umum. Di tabel ini dapat kita lihat ini adalah tabel saldo normal yang terdiri dari aset, utang, modal, pendapatan, beban atau biaya. Seharusnya ada satu lagi yaitu prive. Contoh jurnal umum. Ini kita buat salah satu contohnya. Pada tanggal 1 Februari 2019, Toko Sinar Jaya membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Maka tentukan jurnalnya. Di sini ini cara pengerjaannya. Nama akunnya yaitu peralatan di debit sebesar 10 juta, perlengkapan di debit sebesar 5 juta, terus total kasnya itu di kredit sebesar 15 juta. Yang kedua, jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus ini dikelompokkan karena transaksinya yang sering terjadi pada setiap bulannya. Ada 4 jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini mencatat transaksi penjualan juga yang secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang dari berbagai sumber pemasukan, seperti pendapatan penjualan dan yang lainnya. Yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran uang untuk berbagai macam biaya atau beban. Ini contoh jurnal penjualan. Yang ketiga, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan jumlah yang dicatat apakah sama dengan periode pengakuan yang sebelumnya. Misalnya, pada tanggal 1 Desember 2019 dibayarkan uang sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Kita buat jurnal penyesuaiannya untuk sewa tersebut sebesar 1 juta. Jadi ini kita dapat melihat inilah jurnal penyesuaiannya. Nama akunnya itu sewa dibayar di muka di debit sebesar 11 juta, sedangkan beban sewanya di kredit sebesar 11 juta. Yang keempat itu ada namanya jurnal penutup. Jurnal penutup yakni jurnal yang dibuat untuk menormalkan atau memindahkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Akun yang harus dibuatkan jurnal penutup ada 4. Yang pertama, pendapatan, beban atau biaya, prive, terus ikhtisar laba rugi. Contohnya, saldo akun pendapatan pada akhir periode diketahui sebesar 150 juta. Jadi jurnal penutupnya itu di debit, pendapatan di debit sebesar 150 juta, sedangkan di kredit ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 150 juta. Yang kelima ada yang disebut dengan jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalikkan jurnal penyesuaian transaksi tertentu. Di sini juga ada beberapa transaksi yang perlu dibuat untuk jurnal pembalik. Yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Yang kedua, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan yang harus diterima. Contohnya kita buat di sini. Pada tanggal 1 Desember 2019
dibayarkan uang sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Maka pada jurnal setiap bulan Anda harus membuat jurnal penyesuaian untuk sewa tersebut sebesar 1 juta. Jadi pertama kita membuat jurnal penyesuaian dulu sebelum kita membuat jurnal pembalik, yaitu di mana sewa dibayar di muka di debit sebesar 11 juta, sedangkan beban sewa di kredit sebesar 11 juta juga. Jadi jurnal pembaliknya kita buat beban sewa di debit sebesar 11 juta, sedangkan sewa dibayar di muka di kredit 11 juta. Jika membuat jurnal pembalik sebenarnya agak mudah, tinggal membalikkan jurnal penyesuaian. Akuntansi usaha dagang. Sebelum ke akuntansi usaha dagang, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengumpulan, pengelompokan, serta menyajikan data pencatatan transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Perbedaan akuntansi usaha jasa dengan akuntansi usaha dagang. Yang pertama terletak pada jurnal. Perusahaan jasa hanya memiliki satu jurnal, di mana yaitu jurnal umum. Sedangkan perusahaan dagang memiliki beberapa jurnal, yaitu yang pertama jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, kas keluar, jurnal umum, serta jurnal bank. 2. Pada buku besar. Perusahaan jasa hanya satu buku besar, yaitu buku besar utama. Sedangkan pada perusahaan dagang memiliki 2 buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu yang terdiri dari piutang dan hutang. Yang ketiga, pada persediaan. Pada perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, sedangkan pada perusahaan dagang memiliki 3 metode persediaan, yaitu FIFO, LIFO, average. Karena memiliki persediaan, maka perusahaan harus memiliki harga pokok penjualan. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai metode penilaian persediaan. Yang pertama, metode FIFO atau first in first out. Metode FIFO adalah menghitung barang yang pertama kali dibeli atau masuk gudang akan langsung dijual ketika ada transaksi penjualan. Yang kedua, metode LIFO atau last in first out. Metode LIFO adalah menghitung barang yang terakhir kali dibeli atau masuk gudang akan langsung dijual ketika ada transaksi penjualan. Yang ketiga, metode average atau rata-rata, yaitu menghitung berdasarkan rata-rata harga barang. Di sini kita lanjut mengenai siklus pembelian kredit dan pembayaran pada perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagang secara kredit. Contohnya, pada tanggal 20 Januari 2019, dibeli barang dagang secara kredit dari PT Sejati sejumlah 8 juta. Jadi kita dapat menyelesaikannya di mana pembelian barang dagang didebit sebesar 8 juta, sedangkan hutang dagang dikredit sebesar 8 juta. Yang kedua, pembayaran pembelian barang dagang kredit. Misalnya, hutang dagang didebit 8 juta. Jadi diskon pembeliannya dikredit sebesar 160.000, sedangkan pada kas dikredit sebesar 7.840.000. Siklus pembelian tunai atau langsung bayar. Itu pembelian barang dagang secara tunai. Contohnya, pembelian didebit sebesar 20 juta. Diskon pembeliannya dikredit sebesar 1 juta, maka di kas dikredit sebesar 19 juta. Siklus penjualan kredit dan pembayaran. Yang pertama, penjualan barang dagang secara kredit. Contohnya, di piutang dagang didebit sebesar 40 juta, sedangkan penjualannya dikredit sebesar 40 juta. Pembayaran yang kedua itu pembayaran penjualan barang dagang kredit. Contoh, kas didebit sebesar 19.600.000, diskon penjualannya didebit sebesar 400.000, piutang dagangnya dikredit sebesar 20 juta. Siklus penjualan tunai atau langsung bayar. Itu pembelian barang dagang secara tunai. Contohnya di kas debit sebesar 18.200.000, diskon penjualan 1.800.000, penjualannya dikredit sebesar
20 juta. Ada beberapa syarat penyerahan barang. Yang pertama FOB, yaitu Free on Board Shipping Point, yaitu ongkos kirim barang dari gudang penjualan ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga kepemilikan barang menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Yang kedua FOB atau Free on Board Destination Point, yaitu ongkos kirim barang dari gudang penjual ke gudang pembeli jadi tanggung jawab si pembeli, maka kepemilikan hak pembeli saat sudah sampai itu menjadi hak pembeli dari tempat pembeli. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.